yang melahirkan kemerdekaan adalah perang melawan diri sendiri. Sedangkan melawan orang lain hanya melahirkan penjajahan dan perbudakan. Orang-orang yang sudah mampu melakukan perlawanan terhadap dirinya sendiri hingga dia mencapai sebagai pemenang, mencapai kemerdekaan, ini yang disebut dengan Brahmana, sang pemenang. Nah, orang yang mencapai titik inilah yang kemudian orang Islam menyebutnya insan kamil. Nah, pada saat manusia diwisuda menjadi insan yang sebenarnya, bahkan bukan insan lagi, maka julukannya dalam Islam adalah Muhammad. Bisa dijuluki juga Buddha, Siwa atau Avatar. Disebut manusia karena dia masih Buddha. Kata-kata manusia itu sendiri juga berasal dari manas. Manas itu artinya pikiran. Orang Jawa seringkali nyebutnya manah. Ya. Jadi manusia itu adalah budak dari pikirannya sendiri. Manusia itu punya 3 pikiran: manas, budi, cita. Pernah dengar ya? Manas, budi, cita. Itu dalam bahasa Hindu, manas, budi, cita. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, yang disebut manas, budi, cita itu 3 macam otak. Yang disebut manas itu otak purba, dan seringkali juga disebut otak nenek moyang atau otak reptil. Sedangkan yang disebut budi itu yang disebut dengan otak mamalia lama atau otak binatang. Jadi dalam diri kita juga ada otak binatang, karena kita juga pernah hidup sebagai binatang. Bahkan kita pernah hidup sebagai reptil sebelum binatang. Sehingga kita punya catatan-catatan, memori di dalam otak-otak manas dan budi. Sedangkan yang disebut cita itu adalah otak manusia. Itu yang disebut dengan otak mamalia baru. Kalau dalam istilah ilmiahnya, otak reptil itu yang disebut dengan cerebellum, otak belakang. Sedangkan otak binatang itu yang disebut dengan otak tengah, yang disebut dengan limbik. Sedangkan otak manusia itu di depan, ya, itu disebutnya sebagai cortex cerebrum. Cortex cerebrum. Makanya kita kadang-kadang kan suka minum vitamin namanya cerebrofit. Nah, karena itu kebutuhan dari otak manusia yang depan, yang disebut dengan cortex cerebrum. Nah, otak manusia ini terbagi menjadi 2. Ada cortex kanan dan cortex kiri. 2 cortex ini memiliki fungsi yang berbeda. Makanya dalam meditasi di sini yang hendak kita lakukan adalah bagaimana mensinkronkan 2 otak. Caranya itu Ya, 2 otak. Otak kiri dan otak kanan. Banyak orang nggak tahu ini. positif negatif. Bukan di sana. Di dalam otak kiri, di dalam korteks otak kiri itu terdapat yang namanya lobus atau cuping. Ya, di dalam otak kiri kita ada lobus yang namanya lobus temporalis. Lobus temporalis ini berkaitan erat dengan telinga. Ya, berkaitan erat dengan telinga, sehingga apapun yang diterima oleh otak kiri hanya kata-kata. Karena yang masuk lewat telinga kan kata-kata dan suara. Jadi semua kata-kata, semua konsep, semua pengetahuan itu tersimpan dalam otak kiri. Ya. Tidak masuk ke dalam otak kanan. Sedangkan otak kanan
itu berkaitan dengan lobus yang namanya lobus occipitalis dan lobus varietalis. Lobus occipitalis itu berkaitan dengan mata. Mata. Dan lobus varietalis itu berkaitan dengan perabaan, perasaan. Perabaan dan perasaan. Semua yang ditangkap oleh panca indera itu pun juga diterima oleh lobus-lobus yang ada di dalam setiap korteks. Semua tangkapan-tangkapan dari panca indera itu kan tidak utuh. Yang satu hanya menangkap bentuknya, yang satu hanya menangkap suaranya. Kemudian hasil tangkapan ini dirangkai di dalam lobus yang namanya lobus prefrontalis. Itu ada di depan sini. Lobus prefrontalis ini yang berfungsi berpikir. Otak kiri dia menampung semua pengetahuan. Nah, otak kiri dan otak kanan cara kerjanya beda. Otak kanan ini, kalau otak kiri ini teratur, otak kanan tuh gak teratur. Otak kanan tuh liar, otak kiri sangat teratur, sistematik. Yang ini simultan. Cara kerjanya, otak kiri ini punya, dalam bekerja, dia punya kekuatan 12%. Sedangkan otak kanan, dia punya kemampuan 88%. Jadi kalau sampean punya suatu keinginan, kalau keinginan tadi yang mengerjakan otak kiri, keberhasilan hanya 12%. Tapi kalau otak kanan yang mengerjakan 88%. Tapi kalau dikerjakan oleh keduanya 100%. Nah itu cara membedakannya gimana? Cara mengawinkannya. Ya, cara menggabungkan. Nah, itu kan terkait sama 4 nafsu yang terbagi 4, amarah, mulia, sufia itu. Itu, nah itu udah yang namanya nafsu sudah dijelaskan tadi, keinginan-keinginan. Jadi di sini kita berbicara tentang struktur pikiran, bagaimana cara kerjanya, ya. Bagaimana cara kerjanya? Berarti otak kiri itu hitung-hitungan, urut, teratur, masif, Iya. tertib. Kalau otak kanan itu rekreasi, nyanyi itu apa? Termasuk otak kanan. Otak kanan pokoknya nggak teratur, Lompat-lompat ya? liar. Tapi apa yang dilihat oleh otak kanan itu bersih kalau dia melihatnya tanpa otak kiri. Bersih. Karena ketika ada campur tangan dengan otak kiri, maka kemampuan melihatnya tidak murni lagi. Ya. Orang-orang yang jadab itu otak kirinya tertutup, otak kanannya terbuka, penuh. Itu cacat dalam arti cacat seperti apa? Tidak cacat, dia hanya kemampuan melihatnya itu murni terhadap keadaan tanpa gangguan otak kiri. Karena otak kiri ini hanya melulu konsep. Semua pengetahuan diperoleh otak kiri. Pemahaman-pemahaman, konsepsi-konsepsi ada di otak kiri. Cara pandang kita dipengaruhi oleh otak kiri. Sampai bisa benci seseorang atau suka seseorang karena otak kiri. Berdasarkan informasi yang datang dari otak kiri. Wah, hari ini maling. Wah, hari ini dari sana sampai menerima seseorang karena ketentuan dari otak kiri. Tapi kalau manusia lebih baiknya menonjol di otak kanan atau otak kiri? Keduanya. Keduanya. Jadi yang perumpamaan ya, otak kiri itu seperti petani, otak kanan seperti sawah. Ya,
Petani kaya akan benih, tapi kalau nggak punya sawah, mungkin orang banyak keinginannya, sama dengan petani banyak benihnya. Tapi kalau keinginan sama sekali hanya berupa keinginan, itu namanya khayalan. Tidak memiliki daya cipta apapun. Nggak punya sawah, bagaimana bisa mewujudkan, bagaimana bisa menumbuhkan benih-benih tadi? Ya, andai kata petani tadi punya sawah, kerja petani kan ringan. Petani kan hanya nanam, setelah itu istirahat dia. Sawahnya yang menumbuhkannya sampai berbuah. Makanya kerja petani kan 12%. Kerja sawah 88%. Saling melengkapi intinya ya. Iya. Begitu pula kalau sawah ini nggak ada petani, maka yang tumbuh pun nggak jelas. Lihat. Makanya orang jadab itu juga penglihatannya jadi liar. Dan kemudian orang-orang jadab nggak bisa menceritakan apa yang dia alami. Karena apa? Otak kirinya nggak kerja. Karena yang membuat pemahaman itu otak kiri. Kita paham sesuatu itu otak kiri. Ingat ya. Pengetahuan orang jadab bagus, murni, tapi kan nggak terarah, nggak teratur. Nah, itu kira-kira orang jadab itu bahagia nggak kira-kira? Wah, mereka bahagia. Oke. Iya. Penuh ya. Karena yang membuat orang tidak bahagia nggak bahagia itu kan karena konsep. Di sini ada nilai-nilai. Nilai-nilai itu ada di otak kiri. Baik buruk itu ada di otak kiri. Di otak kanan nggak kenal baik dan buruk. Nggak kenal baik dan buruk sehingga orang-orang yang jadab itu bisa telanjang, bisa mencuri, bisa apa saja. Di sana nggak ada nilai. Nilai di sini. Namanya disebut liar bisa. Tapi dengan cara meditasi kita bisa jadi punya kemampuan seperti orang jadab, tapi bisa kita kendalikan, bisa kita ceritakan. Iya, paham gitu kan? Jadi kalau bayangkan otak kanan dibiarkan tanpa otak kiri, sama dengan sawah tanpa petani, ya, tumbuhnya nggak jelas. Bisa alang-alang, bisa. Nah, di situ. Sehingga maka metode meditasi yang perkenalkan adalah bagaimana mensinkronisasi keduanya. Bagaimana mengawinkan petani dengan sawahnya. Mempertemukan petani dengan sawah. Sehingga di sinilah terjadinya yang namanya penciptaan. Kalau hanya petani saja namanya penghayalan. Ya. Kalau hanya otak kanan saja, ya nggak ada penciptaan apa-apa di sana. Tumbuh carpe diem. Yang namanya penciptaan kita ingin terjadi, kan gitu. Ditanam jagung, tumbuh jagung, ya kan? Tanam pisang, tumbuh pisang, ya kan? Jelas. Jadi yang mengkreasi itu otak kiri, yang memproduksi otak kanan. Kreativitas di sini, produktivitas ini. Ini kecerdasan kreatif, ini kecerdasan produktif. Itu udah paten ya? Hah? Otak kiri 20%, otak kanan 80% udah paten. Otak kanan 88% paten. Nah, namun untuk mempertemukan keduanya harus diikat. Karena ketika keduanya bertemu, kemampuan otak kanan ini liar. Dia mampu melihat yang tidak kelihatan. Ya. Karena yang dari otak kanan ini berhubungan dengan mata. Mata yang di sini mampu melihat yang kelihatan, tapi yang ada di dalam ini mampu melihat yang tidak kelihatan, yang disebut dengan occipitalis sama parietalis.
Tapi banyak orang nggak tahu ini, bahkan dokter pun banyak yang nggak tahu. Dokter hanya tahu namanya saja, tapi nggak tahu. Semua istilah-istilah itu yang pinjam dari istilah-istilah ilmu kedokteran atau ilmu biologi. Tapi yang bisa mengenali diri yang sendiri. Makanya ada kata-kata, kenalilah dirimu. Mengenali diri kita bukan hanya di tingkat ruh, tapi pertama adalah di tingkat fisik. Pengetahuan Islamnya